Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan dan salam sehat. Berjumpa kembali dalam renungan harian Gereja-Gereja Kristen Jawa Klasis Semarang Timur pada hari ini. Tema firman Tuhan adalah memaknai hidup yang diambil dari Injil Lukas 10 ayat 28. Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Saudara, ini adalah mata uang koin yang mempunyai dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Dan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan ini saling melengkapi sebagai mata uang yang mempunyai nilainya. Jika hanya satu sisi saja, maka tidak bisa berfungsi sebagai mata uang. Berfungsi sebagai mata uang jikalau dua sisi ini ada. Dan saudara, dua sisi mata uang ini menggambarkan makna kehidupan kita manusia. Seperti sabda Tuhan Yesus, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan mempunyai hidup." Engkau akan hidup. Pemaknaan hidup dalam perikop Lukas 10 ayat 25 sampai 37 adalah ketika kita bisa mewujudkan praktek kasih di dalam kehidupan, mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Mengasihi Allah tanpa mengasihi sesama manusia, demikian sebaliknya, mengasihi sesama manusia tanpa mengasihi Allah, itu berarti hidup tanpa makna. Dan itu iman yang mati. Iman kepada Allah harus terwujud dalam perbuatan nyata melalui praktek kasih kepada sesama. Dan itulah perwujudan iman yang sempurna. Ketika kita sibuk kerja, ngelembur demi memenuhi kebutuhan keluarga, namun tidak ada waktu untuk Tuhan, baik dalam ibadah kita maupun dalam tugas tanggung jawab berpelayanan kita. Ketika kita sibuk dengan tugas-tugas pelayanan kita, namun di dalam kehidupan keluarga tidak pernah ada damai sejahtera, karena selalu terjadi pertengkaran di dalam keluarga kita. Ketika kita aktif di dalam tugas-tugas berpelayanan, aktif di dalam ibadah kita, tetapi di sisi lain kita terlibat di dalam pemerasan, tindak
korupsi, punya sifat dendam, sehingga membuat penderitaan orang lain. Sebenarnya lah kita tidak bisa merasakan pemaknaan hidup yang sebenarnya. Hidup ini indah ketika kasih itu diupayakan dan dipertahankan terjadi di dalam kehidupan ini. Kita jemaat Sinode GKJ baru saja ini meninggalkan bulan keluarga. Dan bulan keluarga kita dengan tema pemulihan luka batin. Yang menjadi objek sasaran adalah jemaat yang terluka, yang menjadi korban, dan harus memulihkan. Namun semestinya dilengkapi dengan pemulihan bagi si subjek, penyebab terjadinya luka. Sebab akibat itu yang menjadi fokus perhatian pemulihan, sehingga yang terjadi adalah hidup damai sejahtera dan upaya-upaya mencari jalan yang benar dalam tuntunan firman Tuhan, sehingga tidak akan ada penyebab dan korban luka batin lagi. Adanya hidup penuh damai sejahtera, kehidupan kasih kepada Allah dan kepada sesama diupayakan terjadi. Damai sejahtera sebagai buahnya hidup ini terpancar di dalam kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu, mengingatkan dan memotivasi untuk kami jemaat-Mu tetap harus dapat mengupayakan dan mempertahankan praktek kasih terjadi ada di dalam kehidupan, mengasihi Engkau Tuhan Allah kami dan mengasihi sesama sebagai ukurannya seperti kami mengasihi diri sendiri. Betapa indahnya hidup ini jikalau benar-benar memang ada dan terjadi dalam kehidupan. Di dalam Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan memberkati.